gereja CLCC ini, dari awal saya sudah latih, didik bahwa semua harus berpakaian rapi ya. Jadi kalau dilihat di YouTube itu bagus sekali ya. Oke, sama seperti malam ini ya. Makanya kenapa saya pakai dasi, saya pakai kemeja tangan panjang ini supaya benar-benar kita ini menunjukkan bahwa kita pelayan Tuhan ya, seperti itu. Oke. Nah, ini masalah teknik ya, menyapa peserta. Jadi shalom. Jadi peserta itu kalau disapa dia senang ya. Shalom Pak Lukas, Shalom Bu Lince, Shalom Bu Yeti. Wow, namanya kok disebutkan. Senang. Siapa sih orang nggak senang kalau namanya disebutkan? Semua orang pasti senang ya. Shalom Bu Marta, Bu Puspita. Wow, luar biasa. Jadi ketika kita menyapa itu orang yang tadinya lagi susah, yang lagi depresi, yang lagi stres, dia dengar namanya disebutkan, disapa, wah senang. Akhirnya apa? Dia lupa dengan masalah dia ya. Itu satu teknik untuk bagaimana kita ini bisa melayani ya, seperti itu. Oke. Lalu yang kedua ya, kita akan lihat ini tentang poin penting ya, saudara-saudaraku. Ini alasan kenapa kita menjadi host tadi ini sudah ya, regenerasi, masalah teknik sudah. Oke, nah ini syarat-syarat menjadi seorang host. Ini syaratnya ini Bapak Ibu. Oke, yang pertama, pray. Pray itu berdoa ya. Jadi seorang pelayan Tuhan itu dia perlu meningkatkan jam doanya. Dia punya P yang pertama, pray. Dia seorang yang suka berdoa. Kenapa? Karena kalau dia suka berdoa, itu hadirat Tuhan turun, Bapak Ibu. Ya, kuasa Tuhan turun di dalam pelayanan dia. Lalu kemudian P yang kedua itu bernama personality, kepribadiannya. Ya, Bapak Ibu, itu perlu dijaga, saudaraku ya. Jadi dia orang yang benar-benar punya kepribadian yang baik, Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana dia berlaku, memperlakukan semua peserta yang ada ya, itu personality Bapak Ibu sekalian. Sehingga pelayanan dia bisa menjadi berkat ya, dan kesaksian bagi orang-orang lain, bagi jemaat gitu. Lalu kemudian ini dia menarik ya, tentang performance ya, penampilan Bapak Ibu. Jadi kita ini melayani Tuhan, kita perlu memperhatikan penampilan kita ya, cara kita berpakaian ini. Oke, silakan Bu Weli bisa. Baik, Pak Pendeta. Ya. Pray. Ya, harus diperhatikan itu, mulai dari harus diperhatikan. Pray yang sudah Bapak Pendeta jelaskan, personality dan performance. Ya, performance. Harus diperhatikan koordinator dan host serta semua petugas garing pelayan yang terjadwal dalam hal acara berpakaian, karena itu adalah kebesaran dan penghormatan bagi diri di hadapan Tuhan dan jemaat. Ya, jadi begini Bapak Ibu. Jadi cara kita berpenampilan, berpakaian itu menunjukkan identitas kita ya. Jadi kebesaran kita di situ Bapak Ibu. Jadi orang lihat, oh ini adalah pelayan Tuhan. Jadi yang membedakan kita dengan jemaat itu dari cara kita berpakaian ya. Selama ini bagus teman-teman, Bu Yeti, Bu Atanasya ya, sudah ini menjadwalkan dan berpakaian itu senada, maksudnya warnanya ya. Kalau hari ini warna biru misalnya, oh ini biru pelayan Tuhan berarti. Oh nanti besok merah, ganti-ganti jadi biar variasi ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu punya pakaian yang bagus daripada disimpan dalam lemari ya, dipakai aja suatu. Pakai pakaian yang bagus. Pakaian bagus itu tidak harus mewah, tidak harus mahal. Tapi yang penting rapi, itu intinya. Rapi supaya kita ini benar-benar bisa memuliakan Tuhan. Kalau kita berpakaian rapi, wow, kita rasanya ini percaya diri, betul ya? Tapi kalau kita nggak rapi, rasanya kita kurang percaya diri. Bapak Ibu ya, itu contohnya gitu. Oke, terus ini contoh di sini ada Yusuf. Saudara-saudara, Yusuf ini kita tahu ya, dalam kitab Kejadian itu ya, Yusuf kan di penjara. Nah, pada saat dia bisa berhasil menerjemahkan mimpi Firaun, dan Firaun ini ingin ketemu Yusuf. Yusuf menghadap Firaun. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Yusuf mencukur ya, jenggotnya segala macam, lalu dia pakai pakaian yang bagus untuk menghadap Raja Firaun, saudaraku. Ya, itu Yusuf. Dari sini kita bisa belajar
bahwa kita mau menghadap Tuhan, Raja di atas segala raja, kita juga perlu berpakaian yang patut ya. Pakaian yang patut itu pakaian yang benar-benar bisa kita senangi, pakaian yang bagus. Asal jangan pakai singlet, Bapak Ibu ya. You can see ya, pakai yang rapi seperti malam ini ya. Oke. Lalu kemudian ini ada selain Yusuf itu yang laki-laki. Esther, saudara. Esther dia menghadap raja juga Ahasiweros. Ia datang yang memakai wangi-wangian parfum, Bapak Ibu, ya. Wow, kalau ada parfum yang wangi itu enak sekali. Jadi buat orang itu punya hidungnya jadi senang ya, bisa menghirup udara yang segar, Bapak Ibu. Nah, itu seorang pelayan Tuhan perlu perhatikan performance itu. Ya, saya juga suka parfum, saya suka kemeja, Bapak Ibu. Karena itu saya jaga untuk itu ya, supaya kita ini benar-benar. Jadi dari kita punya cara penampilan sudah yang kita kenakan ini udah berbicara kepada orang, kita bisa memberikan kesan yang baik gitu ya. Oke, tanpa kita ngomong pun, wow, kita sudah punya itu aja performance saja orang sudah diberkati ya, seperti itu. Oke, ini kita lihat tentang koordinator ya. Oke, apakah sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang mau ditanya nggak sampai di sini? Kalau Yes. misalnya Ya, kalau koordinator apa bisa menjadi host? bisa. Itu bisa. Jadi tugas koordinator itu intinya dia menjadwalkan para petugas-petugas ya. Nah, dan dia juga bisa menjadwalkan dirinya supaya ibarat itu diasah, pisau itu diasah ya. Nah, jadi diasah. Jadi itu bisa. Nah, dia pun bisa jadi host ketika yang tadi ya sudah dijelaskan tadi itu, ketika yang petugas host itu berhalangan hadir karena sikon ya. Sikon ini misalnya pas bertugas tiba-tiba di tengah jalan karena signalnya ya terganggu buruk sehingga akhirnya dia tidak bisa masuk, dia terputus. Nah, itu bisa. Koordinator bisa ambil alih sebagai host ya, seperti itu. Ya. Sudah bisa terjawab Bu Atanasya? Siap, Pastor, sudah. Terima kasih. Oke, gitu ya. Jadi Bu Yeti sama Bu Atanasya mulai jadwal bergiliran ya. Hari ini siapa yang jadi host? Nah, tetap koordinator itu tetap mendampingi host. Jadi karena nanti setelah host bertugas itu kembali kepada koordinator ya. Host bilang sekarang saya kembalikan kepada koordinator acara kita malam ini ya. Kalau ibadah kita malam atau kita menyerahkan kepada koordinator kita pagi ini misalnya gitu ya. Oke. Jadi seperti itu. Tadi di situ ada awal pembukaan itu host memperkenalkan koordinator memperkenalkan host. Berarti kita awal dan akhir harus ada ya. Ya, betul sekali. Jadi itu, dengan demikian ini sangat membantu tugas gembala ya. Nah, nanti kita lihat kata-kata apa yang kita harus ucapkan sebagai seorang host ya. Oke. Oke, Bu Weli, mungkin bisa ini ya, bisa dipercepat. Nah, kita lihat tentang koordinator. Baik, Bapak Pendeta. Koordinator. Koordinator adalah wakil dari gembala gereja CLCC yang bertanggung jawab dan menangani acara ibadah dan mensukseskannya bersama dengan host dan semua petugas atau pelayan yang dijadwalkannya. Membuka ibadah sambil memperkenalkan host yang bertugas di wilayahnya. Di wilayah misalnya ibadah pagi, wilayahnya misalnya ibadah siang, wilayahnya misalnya ibadah malam. Jadi hostnya harus diperkenalkan ya. Siapa yang memperkenalkan? Koordinatornya ya. Itu dia sudah mengambil bagian dalam tugas gembala. Oke. Nah, ini kata yang diucapkan oleh seorang host. Ini tolong perhatikan. Silakan Bu Weli. Ya. Kata yang diucapkan host. Shalom dan selamat malam atau selamat pagi. Dengan senyum dan semangat. Gairah atau gairah. Ya, ini dia. Jadi ini pertama, shalom Bapak Ibu sekalian ya. Jadi misalnya kalau semua peserta ini misalnya di atas 50 atau di atas 100, Bapak Ibu nggak bisa menyebutkan satu persatu. Kelamaan nanti, makan waktu ya. Jadi shalom semuanya itu sudah mencakup dari A sampai Z. Dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Bapak Ibu paham ya? Nah, kalau kita belum
jumlahnya belum sampai ke sana itu masih bisa. Tapi kita seusahakan itu kita bisa efisiensi waktu. Kita bilang shalom semuanya itu sudah cukup, ya. Misalnya kalau kita mau bilang shalom Bapak A, Ibu, nah tapi kalau kita mau bilang untuk shalom semuanya itu sudah mencakup semuanya, ya, tanpa terkecuali. Kalau kita mau tambah kata-kata tanpa terkecuali, jadi semua merasa wow itu sudah disapa tanpa menyebut namanya juga nggak apa-apa. Kalau kita sudah jumlahnya itu banyak, ya, misalnya di atas 50 atau 100 itu bisa, ya, Bapak Ibu bisa paham, ya. Oke, nah ini yang kedua nih. Dua, saya atau kita percaya Tuhan telah hadir malam ini, pagi ini dan melawat kita semua. Nah, jadi itu ketika host mengucapkan shalom dengan wajah mimik yang senyum, Bapak Ibu, ya. Senyum kelihatan dia tuh dalam senyum gembira, jangan mukanya mencucu pepaya Bangkok baru. Itu nanti berpengaruh kepada para audiensnya, orang yang mendengar. Paham Bapak Ibu, ya? Nah, lalu ketika dia mulai bilang saya percaya, ya, saya percaya Tuhan telah hadir malam ini atau ibadah pagi, ya, pagi ini dan melawat kita semua. Wow, waktu semua audiens, semua peserta dengar host bilang saya percaya. Wih, mantap sekali nih. Berarti itu membuat orang tuh jadi penasaran. Ini host kita semangat. Kita juga harus semangat. Jadi orang yang tadinya dalam keadaan masalah, susah hatinya, lagi stres, depresi, tiba-tiba dia langsung jadi semangat karena transfer, ya. Transfer spirit kepada jemaat dari host itu. Bapak Ibu, ya. Paham, ya? Oke. Lalu yang ketiga. Ini penting. Tiga, ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi malam ini atau pagi ini. Terus? Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan atau kuasa atau mujizat kesembuhan? Berikan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Wow, itu jadi mimik, ekspresi mimik dengan suara intonasi itu juga berpengaruh. Ya, daripada saudara bilang shalom, kan datar. Beda, ya. Saudara bilang shalom. Waduh, orang langsung jadi tambah seperti mereka tuh langsung terbakar itu, Bapak Ibu, ya. Lalu ketika dibilang saya percaya Tuhan telah hadir di sini, ya, dan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi suaranya tuh diatur intonasinya. Jadi Bapak Ibu, dengan demikian Bapak Ibu akan terlatih, percayalah, terlatih dalam wadah CLCC ini. Nanti Bapak Ibu talenta-talenta itu akan muncul dari yang beberapa waktu yang lalu masih tersimpan, tersembunyi, mulai muncul, ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Lalu ucapkan dengan gairah, dengan semangat, ya, kepada para jemaat atau pendengarnya. Jadi jangan ucapkan dengan ekspresi yang datar, ya, ucapkan dengan mantap gitu. Nah, itu penting Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, ini kata yang tidak boleh diucapkan. Ini Bapak Ibu oleh seorang host, perhatikan ini. Mari kita lihat, ya, kata yang tidak boleh diucapkan. Tolong Ibu Beli. Kata yang tidak boleh diucapkan host adalah seberapa kita yang hadir saat ini. Tetapi hendaklah host berkata kita semua yang hadir malam atau pagi ini adalah orang-orang yang luar biasa. Haleluya. Jadi jangan bilang seberapa kita yang hadir, ya. Kalau seberapa nanti kesannya aduh cuma beberapa orang aja. Jangan. Jadi kita harus punya mentalitas itu, mentalitas pemenang. Dan bagaimana kita punya mindset kita itu harus benar, Bapak Ibu, ya. Kita percaya bahwa kita membayangkan bahwa saudara dan saya ini sebagai host, saudara sedang berdiri bukan di depan, ya, beberapa orang ini, saudaraku. 5, 6, 7, 10, 9, 12, atau 20. Saudara membayangkan bahwa engkau sedang berdiri di depan ratusan, bahkan ribuan orang. Nah, itu akan membuat energi saudara tuh tambah kuat, tambah kencang, ya. Bisa paham Bapak Ibu, ya? Jadi itu, jadi kata-kata yang tidak boleh diucapkan oleh seorang host, seberapa
kita yang hadir. Kalau gitu yang tepatnya gimana? Ya, kita ucapkan ya bahwa kita semua yang hadir malam ini, ya. Kita semua, jadi kita semua ini bisa dalam kapasitas ratusan, ribuan dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita mengecilkan ya kuasa Tuhan di sini. Oke. Yang kedua, kata yang tidak boleh diucapkan itu barangkali, ya. Itu jangan Bapak Ibu. Usahakan diganti dengan kata itu. Kata barangkali usahakan jangan kita ucapkan dalam kebaktian, ya. Itu akan berpengaruh sekali. Lalu kemudian kata yang tidak boleh kita ucapkan sebagai host itu aku tidak bisa. Nah, ini Bapak Ibu, kata-kata ini jangan sampai kita lontarkan Bapak Ibu, karena kalau kita ucapkan ini merupakan satu transfer influence, satu pengaruh kepada pendengar. Nanti pendengar bilang, oh aduh, aku juga tidak bisa, aku tidak bisa. Nah, ini karena kita perlu menjaga ini ya, supaya benar-benar semua ini punya atmosfernya sama. Kita punya energinya sama, ya, energinya sama. Kita punya vibrasinya sama. Lalu kemudian ini dikatakan aku rasa, ya Bapak Ibu, ya bukan apakah ini nano-nano, ya, apa rasa apa asam manis ataukah rasa apa surat pedas atau manis, tidak Bapak Ibu, ya. Ini harus kita hilangkan kata-kata ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ini sebagai gambaran buat kita semua. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Sudah cukup jelas? Dan saya percaya nanti akan ada host-host yang baru akan muncul ya. Saya percaya semua kita punya kapasitasnya di situ ya. Oke, tentang tadi untuk mic misalnya, ini satu teknik nih. Misalnya saudara lagi batuk ya, ini kan kedengaran. Usahakan kalau saudara batuk ya, saudara tutup mic dulu. Ya, saudara tutup mic ya. Saya kasih contoh ketika saya batuk, saya tutup mic ya. Saudara dengar nggak batuk saya? Tidak. Nggak dengar tuh? Nah, itu salah satu teknik itu. Jadi gitu ya, Bapak Ibu. Atau mungkin ada misalnya ada orang di rumah, misalnya anak kecil nangis ya. Misalnya ada orang di sebelah lagi ngomong-ngomong, Bapak Ibu sekalian, nah itu dimatikan mic dulu supaya jangan suaranya itu muncul ya di depan layar monitor. Nah itu nanti akan mengganggu konsentrasi ya para peserta yang lain. Betul Bapak Ibu? Pernah ngalamin seperti itu? Jadi misalnya ya, oke. Atau misalnya Bapak Ibu, saudara-saudara mungkin apa itu barang kejatuhan misalnya ya. Misalnya ada pulpen atau kejatuhan atau saudara punya apa jatuh. Jadi ketika saudara tunduk begini, kameranya belum ditutup ya, kan kelihatan Bapak Ibu ya, kelihatan ini. Nah, supaya tidak mengganggu, saudara bisa matikan kamera ya, bisa matikan kameranya ya. Misalnya saya matikan kamera ini, oke. Lalu saudara ambil barang, kemudian habis itu buka lagi kamera, seperti itu ya. Jadi orang tidak tahu apa yang saudara lakukan. Misalnya seperti itu, ya. Atau katakanlah misalnya nih, saudara-saudara pas lagi bersin haci, lalu maaf, tiba-tiba ada hingusnya keluar. Nah, saudara waktu bersihkan itu sapu tangan atau tisu, saudara matikan kameranya, ya, matikan kamera gini. Nah, jadi orang tidak tahu. Jadi mereka tahu saudara tuh tampilnya bagus, ya, tampilnya bagus, ya. Jadi saudara-saudara rasa nyaman. Yang melihat saudara juga nyaman. Bisa paham Bapak Ibu ya? Itu salah satu contoh kecil, misalnya seperti itu. Oke, jadi ayo kita perbaiki. Jadi tema kita malam ini kan kita bicara tentang menuju pada kesempurnaan. Ya, jadi kita sempurna puncaknya itu pada waktu Yesus yang sempurna itu datang. Dia datang kembali, di sanalah kita benar-benar sempurna. Ya, jadi ini semua kita mengupayakan, kita nggak boleh diam. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, Bu Lince atau Pak Lukas, atau siapa mau bertanya, dipersilakan sebelum kita tutup ya. Nah, jadi nanti kita akan buka tentang untuk training ini, supaya teman-teman semua makin memahami ya, seperti itu. Jadi Bu Yeti sama Bu Atanasia yang mengkoordinir ibadah baik pagi maupun malam ya, tetap mendampingi host gitu ya. Seperti itu. Oke, untuk membuka dan menutup ya. Oke. Baik, ada yang mau bertanya Bu Lince atau Bu Weli atau Bu Atanasia, Pak Lukas? Pastor, Bu Andri? ini minta maaf ya Pastor ya, teman-teman Ya. jangan
tersinggung ya. Ini kan demi kebaikannya gereja CLCC. Contohnya ya Bu Yeti jangan tersinggung ya. Misalkan kita ada di luar, Pastor. Apakah tidak mengganggu peserta yang lain, Pastor? Kayak kita berjalan atau gimana itu bagaimana, Pastor? Ini kan Ya, untuk kebutuhan gereja kita. ya, Makanya memang itu hal yang memang kita perlu pertimbangkan dengan baik ya, dengan bijaksana. Memang alangkah baiknya kalau kita stay di depan ya seperti ini, jadi kita tidak di luar ruangan ya. Tapi kalau ada hal-hal yang bersifat itu situasional, memang itu kadang-kadang memang dia dihadapi seperti itu ya. Nah, tapi usahakan sebisanya kita bisa apa untuk bisa melayani dengan baik. Memang kelebihan ibadah online ini kita di mana saja tanpa terikat dengan ruangan ya, tempat kita itu bisa menjangkau, bisa melayani. Itu hebatnya di situ ibadah online ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, terkadang juga saya di live di rumah sakit, Bapak Ibu sekalian ya. Karena pada waktu saya jaga Bu Sinta itu, mungkin masih ingat beberapa tahun yang lalu ya, pagi-pagi udah buka Zoom waktu di rumah sakit tuh. Bu Weli mungkin masih ingat ya. Itu Bapak Ibu ya. Itu buka Zoom pagi tuh, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ya itu karena memang situasional seperti itu. Kadang juga seperti pelayanan di Surabaya. Bapak Ibu sekalian, jadi saudaraku pada saat dalam perjalanan hujan deras, jadi Ibu Sinta yang nyetir mobil, yaitu saya siapin renungan Bapak Ibu, khotbah di situ. Nah, itu situasional Bapak Ibu sekalian ya. Memang kadang-kadang seperti itu. Demikian juga dengan host kadang-kadang bertugas. Nah, begitu. Tapi alangkah baiknya sebisanya kalau kita bisa di rumah, dan bisa stay di tempat ya. Tapi kalau memang karena faktor sikon, ya sudah memang dijalani. Tapi kalau bisa, mungkin bisa berhenti di mana di satu ruangan seperti kemarin saya lihat Bu Yeti ya, dalam perjalanan dia berhenti di stasiun ya tadi pagi. Nah, itu bisa Bapak Ibu sekalian, bisa ya. Nah, memang kalau alangkah baiknya kalau ada penerangan ya. Jadi lighting lampunya itu sehingga kita bisa terlihat jelas. Nah, kadang-kadang memang ada yang HP memang tidak bisa support ya sehingga itu gelap Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa pakai lampu dari HP itu bisa juga ya. Tapi memang tidak bisa maksimal. Itu situasional. Tapi kalau kita di rumah kita masing-masing ini kan lampunya kan ada kan lampu listrik jadi terang gitu ya. Nah, itu enggak apa-apa, itu bisa gitu. Tapi upayakan sebisanya kita bisa di rumah seperti ini, itu alangkah baiknya. Nah, saya beberapa kali dalam momen-momen seperti misalnya acara pemberkatan nikah ya saudaraku, atau misalnya tuh saya mendoakan satu pasangan yang menikah. Nah, pada saat itu acara resepsi Bapak Ibu sekalian ya, mereka makan, saya harus pimpin Zoom. Jadi saya kasih tahu kepada Bu Sinta dan itu teman-teman yang duduk satu meja, maaf saya ini dulu ibadah Zoom, jadi saya harus berpindah ke satu ruangan sendiri. Saya cari ruangan yang kosong, baru saya bisa live di situ. Jadi bisa konsentrasi ya. Lalu beberapa waktu yang lalu kan juga gitu, ada satu pasangan yang menikah di gereja CLCC. Nah, ketika itu setelah acara pemberkatan kan langsung masuk ke Zoom tuh. Akhirnya saya minggir, saya cari satu tempat, kebetulan di hotel, jadi saya tanya manajer, kira-kira ada ruangan nggak yang bisa saya duduk untuk Zoom? Oh ya, ada Pak. Dia kasih ruangan yang bagus sekali, saya bisa duduk di situ. Jadi saya tidak ikut acara tuh di atas orang nyanyi-nyanyi apa, yang penting tugas saya sudah selesai sebagai pendeta. Itu bisa-bisa saja, ya. Tapi kalau macam kadang-kadang, misalnya kalau kita di jalan, misalnya upayakan kalau bisa berhenti di suatu tempat, kita bisa ya, paling sebentar aja kan, lalu kemudian teruskan lagi. Tapi kalau memang situasional, itu memang benar-benar ya sudah dijalani gitu. Yang penting semua bisa diatur dengan baik ya. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa lihat ini HP saya ini. Ini kalau bisa Bapak Ibu pakai background-nya, sudah punya background warna apa? Misalnya di luar rumah ya, di luar rumah sudah ada di jalan atau di mana. Kalau sudah punya background-nya, saya di sini kalau saya di luar rumah itu background-nya begini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kelihatannya ini asal ada di dalam ruangan, padahal saya di luar ruangan itu. Ini sekarang kan saya ada di dalam rumah nih.
Jadi kelihatannya, jadi memang ada HP-HP yang memang dia bisa support, tapi ada yang memang belum bisa gitu ya. Oke, tapi itu semua dari setelannya. Oke, baik Bapak Ibu, Ibu Atanasia mungkin begitu. Ada lagi yang mau tanya selain Ibu Atanasia, Bu Lince atau Bu Yeti, host kita malam ini? Pak Lukas. Pak Lukas? Iya maaf Pastor, ini mungkin saya banyak ngomong ya karena yang pagi ini susah ya Pastor. Minta maaf selama ini mungkin host saya kasih ke Pak Lukas terus karena susah Pastor pagi itu. Oh susah. Jadi paling saya sama Pak Lukas. Tapi saya kan ya pengumuman jadi saya kasih Pak Lukas Pastor. Jadi susah. Jadi minta maaf mungkin selama ini kalau pagi ya saya kasih ke Pak Lukas saja karena nggak ada orang. Pastor. Ya, Bu Susah. Joyce. Bu Joyce itu bisa. Bu Joyce itu Iya, bisa. jadi saya tamat. Cuman sementara ini di rumahnya itu pesawat kan lewat. Oh, Jadi dia sementara menolak. Sementara oh. Sementara masih ini ya, masih belum siap ya karena situasi. Ya, enggak apa-apa. Ya, oke. Ya, enggak apa-apa. Jadi yang penting itu kita bisa belajar jadi regenerasi gitu ya, karena ini sesuai dengan simbol dari CLCC itu. Kalau Bapak Ibu lihat logo ya, logo dari CLCC itu kan ada salah satu itu ornamen yang dipakai itu adalah tangan pegang tongkat, namanya tongkat estafet ya. Jadi itu penting sekali Bapak Ibu untuk kita meregenerasi. Nah, misalnya nanti ya suatu hari ketika pas saya ada tugas pelayanan kemana keluar, nah Bapak Ibu yang sudah belajar firman ini bisa ambil bagian di dalamnya ya. Seperti kapan waktu. Nah, ini juga masalah signal. Pas signalnya dia pada saat itu tidak bagus, tidak stabil. Jadi pas saya lagi di jalan, jadi pas terputus Bapak Ibu. Akhirnya Pak Lukas, Ibu Onggyo Kim, Bu Lince ya. Oke, sharing firman itu bagus itu. Jadi saya terbantu sekali seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu kita belajar ya. Belajar untuk bagaimana bisa ini ya. Kita bisa bisa ini mengantisipasi setiap persoalan itu. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa lihat ya. Ini saya kasih contoh nih. Itu kan ada tangan pegang tongkat tuh logo CLCC ini ya. Nah, ini dia. Kan nanti tahun depan kita bicara tentang mahkota yang kekal ya. Oke, jadi tangan pegang tongkat ini tongkat estafet ini maksudnya ini regenerasi. Jadi kita memberi kesempatan kepada teman kita untuk bisa mengambil bagian di dalamnya ya. Jadi itu adalah sebabnya tadi itu saya sampaikan untuk koordinator tugasnya untuk menjadwal para pelayan-pelayan Tuhan ya, siapa yang jadi host hari ini, besok siapa gitu. Dan dia pun bisa menjadwalkan dirinya ya. Tapi paling tidak dia sudah bisa menggilirkan ya, menjadwalkan teman-teman yang lain. Oke, gitu ya. Ya, mungkin ada lagi. Jadi ibarat kita ini melayani, kita ini satu tim ya. Satu tim Bapak Ibu. Kita nggak bisa melayani sendiri. Jadi kita satu tim. Jadi tim dari pelayanan kita ini kan jadi koordinator dengan host, dengan yang menaikkan doa profetik, yang menyampaikan pengumuman ini satu tim. Jadi tim ini perlu ada kerjasama yang baik. Kalau saudara-saudara lihat ya, itu ada lambang segitiga. Itu ini kan merupakan kesatuan, ya kesatuan. Ini kerjasama yang baik, Bapak Ibu. Dalam kesatuan kan, di situ ada kekuatan, ya. Dan nanti sebagai hasil akhirnya kita mendapatkan reward, hadiah, mahkota itu. Nah, kita melayani ini kan karena kita punya hati, ya. Ada gambar hati yang warna merah ini. Itu dia, kita cinta Tuhan, hati kita cinta Tuhan, hati kita cinta sesama, cinta umat Tuhan, jemaat, ya, cinta gembala. Kita melayani karena dasarnya apa? Dasarnya cinta, ya. Dasarnya adalah kasih. Tanpa itu kita tidak akan bisa, ya. Kemudian yang ada itu tentang ornamen yang itu ya, kerubim itu ya, tentang tabut perjanjian. Nah, ini bicara tentang keintiman kita dengan Tuhan. Di dalam doa, pujian, penyembahan ya. Jadi semua ketika kita melakukan dengan segenap hati, wow, kita lihat kuasa Tuhan akan dicurahkan dahsyat. Oke, demikian Bapak Ibu ya, yang bisa saya sampaikan kepada semuanya di malam hari ini. Oke, saya kira cukup jelas ya. Kita akan berdoa dulu Bapak Ibu. Ibu Lince bisa berdoa buat kita semua ya malam hari ini. Ya, silakan Bu Lince.
Iya, Pak. Ya, Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat kasih-Mu, anugerah-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada setiap kami anak-anak-Mu yang percaya. Terima kasih Tuhan buat malam yang indah ini Tuhan, untuk kami boleh kembali Tuhan, mengerti Tuhan, ya Yesus. apa Tuhan yang menjadi kerinduan daripada hamba-Mu Tuhan, Ya Yesus. untuk boleh mengatur setiap kami Tuhan, Ya, anak-anak-Mu ya Bapa, untuk kami boleh lebih lagi disiplin di dalam Ya, kami mengiring akan Engkau, di dalam kami beribadah Tuhan. Kami percaya itu semua mendatangkan kebaikan bagi Amin. setiap kami Pak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya untuk selanjutnya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa CLCC Tuhan akan Kau bawa lebih Ya lagi Yesus. Tuhan Amin. di Yes, Lord. 2025 Tuhan. Yes. Untuk kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Boleh mengerti Tuhan. Ya Yesus. Terlebih Tuhan, boleh melakukan Tuhan. Ya Yesus. Apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapak. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya malam hari ini. Kembali kami menyerahkan hamba-Mu, Pak John, ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Ya, Tuhan, untuk di tahun 2025 Tuhan. Amin. Engkau pakai membukakan Tuhan rahasia-rahasia firman-Mu. Untuk dapat kami mengerti, terlebih kami Ya, boleh Yesus. Tuhan dituntun lebih lagi Tuhan. Amin. Pengenalan akan Engkau ya Bapa, sehingga kami Tuhan boleh lebih hari lebih cinta kepadamu ya Yes. Bapa, dan kami percaya Tuhan hanya kasih kuasa-Mu Tuhan yang Amin. selalu menyertai hamba-Mu. Ya, Biar Yesus. Tuhan Kau memberkati Tuhan kesehatannya Tuhan, Ya, Yesus. berkati pelayanannya Tuhan dimanapun beliau Amin berada dalam Bapa. nama Yesus. Tuhan kasih anugerah-Mu selalu menyertai Ya, hamba-Mu Yesus. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan keluarga, anak-anak, istri Ya, dari Yesus. hamba-Mu Tuhan, keluarga besarnya, dimanapun berada Tuhan, kami percaya Tuhan, hanya Engkau Tuhan, biar yang boleh memberikan damai sejahtera, sukacita Tuhan selalu Tuhan, di dalam keluarga hamba-Mu. Sehingga Tuhan hanya nama-Mu saja yang dibesarkan dan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lince Rompas, doa yang sangat indah ya. Malam ini Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, sebelum nanti kembali kepada host kita Ibu Yeti Sulistiorini, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kita akan doa deklarasi dulu ya, Bapak Ibu. Nah, nanti doa deklarasi ini Bapak Ibu ya, ini nanti yang ini yang memandunya adalah koordinatornya ya. Nah, Ibu Yeti, siapa-siapa yang bertugas malam ini yang belum kebagian tugas? Siapa saja yang bertugas malam ini? Baik, bisa dibuka Bu Yeti? Ya. Ya. Terima kasih Bapak Pendeta Praise John God. Sarpus. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih, Shalom. yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, nah hari ini untuk deklarasi, Doa deklarasi saya ya. sampaikan kepada Bapak Lukas nomor 1, Oh, 2 Pak Ibu Lukas. Weli pun Sebentar, Bu Weli. nomor Bu 3 Yeti, Ibu sebentar. Sian Liang Oh, dan Bu juga Siliang. Ibu Lince. Oke, nomor 1 tadi siapa? Pak Lukas ya? Selanjutnya Ibu Atanasia. Bisa diulang Bu Yeti. Nomor Kenapa, 1 Pak? siapa? Nomor 1 siapa? Nomor 1 Bapak Pak Lukas. Ya, nomor 2 Bu Weli. Bu Nomor Weli. 2 Ibu Weli. Oke, nomor 3 Nomor 3 Ibu Linsian. Senglian. ya, Ibu Sian Liang. Nomor 4 Bu Lince. Oke. Yes. Nomor 5 Bu Atanasia. Oke. Ya, terus
Nomor Terus 5, Bu nomor 6 Atanasya. Alin. Bu Atanasya ya. Ya. Nomor 6 Alin. Alin. Ya. Oke. Ya. Oke. 6 orang ya. Ada lagi Ibu Puspita. Bu Puspita nomor berapa tadi? Ibu Puspita. Ibu Puspita. Ya, Ibu Puspita ya. Oke. Ya. Baik, kalau gitu Ibu Puspita nanti di nomor 5 ya. Nanti Ibu Atanasya di nomor 7 ya, Bu Atanasya ya. Maaf Pak Sotjon, saya ini di tempat mainan ramai sekali. Oh, oke, enggak apa-apa. Jadi Ya. saya enggak bisa buka. Baik. Ya, enggak, Ya. saya minta maaf dulu. Oh iya, oke, Ya. enggak apa-apa. Terima kasih Bu. Ya. Ya. Bu Celia, Makasih berarti. ya. Oke. Sama-sama Bu Yeti. Terima kasih ya. Oke, Dan puji Tuhan akan infonya. Berarti nomor 3-nya Ibu Puspita ya. Ibu Puspita, ya. Ya, oke. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih. Maka kita deklarasikan dimulai dari Bapak Lukas, dipersilahkan. Oke, Pak Lukas, Ibu Atanasya. Oke, ini saya pakai HP masalahnya. Oke. Ya, sudah siap ya Bapak Ibu? Ya. Oke. Haleluya, praise the Lord. Oke. Ya. Ya, sudah bisa ya. Oke, silakan nomor 1 siapa? Pak Lukas ya. Pak Lukas. Ya. Dalam nama Yesus aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah. Terjadilah. Amin. Nomor 2. Willy. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Ya, nomor 3 siapa? Puspita. Oh, Bu Puspita yang paling bawah ya, Bu Puspita silakan. Nomor 3, ya. Nomor 3 ya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Amin. Terjadilah. Amin. Oke. Yang keempat. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Nomor 5 yang di tengah siapa? Saya ya, Pastor. Ya, Bu Atanasya. Nanti. Ya, Bu Esti. Ya, silakan. Yang di tengah ya. Dalam nama Tuhan Yesus, bagi yang beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Nomor 6, Alin, yang paling bawah. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Amin ya. Wow, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat teman-teman semua yang sudah menaikkan doa deklarasi luar biasa. Tuhan berkati semuanya. Ya, kembali kepada host kita malam ini, Bu Yeti. Oke, Bu Yeti, halo. Oh, mungkin nggak pakai headset ya. Oke, baik teman-teman semua. Ya, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan ya. Kita mau berdoa bersama-sama malam hari ini. Pendeta. Ya, Bu Baili. Ya, Bapak Pendeta mohon doa buat Bapak Wahyu
sama Ibu Sinta Ya, yang rencana malam ini terbang dari Jakarta ke Jayapura. Terima kasih. ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita bersatu hati, kita berdoa untuk Pak Wahyu, ponakannya Bu Weli ya, dan istrinya Ibu Sinta dalam perjalanan dari Jakarta ke Jayapura. Kami doakan biarlah Tuhan Pak Wahyu dan Ibu Sinta dalam perjalanan mereka dibawa Tuhan, dihantar Tuhan. Oh Tuhan, dengan kendaraan kemenangan melintasi bukit-bukit ya Tuhan. Percaya ada kekuatan, kemenangan, pertolongan, mujizat, dan penyertaan Tuhan sempurna sehingga mereka boleh tiba di tempat tujuan di kota Jayapura, bertemu dengan anak-anak, bertemu dengan keluarga besar Hukubun de Freites. Terima kasih. Percaya Tuhan sudah mendengar doa mereka, semua yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan dilancarkan, dimudahkan, berhasil. Berkati Bu Weli Hukubun, malam ini yang kau terima, kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus, demikian juga dengan Ibu Lince, kuasa Tuhan menolong Bu Lince dengan semua anak mantu cucunya. Diberkatilah engkau, semua pekerjaan, bisnis, karir mereka, membuat semua bertambah-tambah dalam nama Yesus. Dan Tuhan juga melindungi Bu Lince, sebagai orang tua, mertua, sebagai nenek, emak, percaya ada penyertaan pertolongan Tuhan, dan doa-doamu yang kau naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan sudah mendengar, dan engkau akan lihat, dalam beberapa waktu hari ke depan, engkau lihat pertolongan, kemenangan, mujizat ajaib, akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Percaya Pak Lukas, akan ada penghiburan, kekuatan, kemenangan atasmu, dan juga pertolongan Tuhan, ajaibnya, Tuhan membukakan jalan bagimu, dan membukakan pintu-pintu kebaikan, sehingga semua tidak ada yang tertutup, semua terbuka, bersama dengan putrimu, juga adik Kesia aman dalam perlindungan Tuhan. Berkati Ibu Atanasia, Puji Astuti Esti, bersama dengan anak-anaknya dalam perlindungan Tuhan atas mereka semua. Di dalam nama Yesus, Tuhan mencukupi segala kebutuhanmu, keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Demikian juga kami doakan saat ini untuk Ibu Siang Liang, Tuhan akan membawa engkau lebih dekat, semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Tuhan memperbarui kasih-Mu, roh-Mu, membuat engkau makin kuat, makin cinta Tuhan, dan engkau akan lihat satu pemulihan akan terjadi dalam kehidupanmu, keluargamu, anak, mantu, cucumu. Semua akan diselamatkan Tuhan. Itu janji Tuhan bagimu. Demikian Ibu Puspita, dalam nama Yesus Tuhan akan menolong engkau. Tidak akan lagi ada hal yang membahayakan, tidak akan ada lagi hal yang menakutkan, mengkhawatirkan. Tuhan sudah menyelesaikan, Tuhan sudah memberi engkau pertolongan, sehingga tubuhmu sehat, tubuhmu pulih, tubuhmu sehat, sehingga engkau bisa dibawa Tuhan untuk beberapa waktu ke depan, engkau bisa menikmati kebaikan Tuhan bersama dengan semua anak mantu cucumu. Memberkati Ibu Puspita, damai sejahtera, penghiburan atasmu, dan juga untuk Suster Indah yang merawat, menangani dengan baik. Percaya keselamatan juga turun atas Suster Indah. Dia sudah mendengar firman Tuhan. Haleluya. Dan semua yang hadir malam ini, Alin juga Tuhan akan menolong engkau, Alin, dalam nama Yesus. Tuhan akan menunjukkan kepadamu jalan yang harus engkau lalui. Dan di jalan itu engkau aman. Di jalan itu tidak ada ketakutan. Tidak ada lagi hal yang menakutkan. Semua aman bersama dengan Tuhan, dan Tuhan sedang memulihkan engkau malam hari ini. Kuasa Tuhan menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan, dan percayalah padanya, dan dia akan bertindak dan memberi engkau pertolongan. Semua yang hadir malam ini berkati juga Ibu Sinta, semua yang hadir, semua diberkati Tuhan. Ibu Marta juga Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Mari Bapak, kami pun akan beribadah besok pagi. Tuhan berkati Ibu Atanasia dan tim akan melayani. Tuhan berkati juga ibadah besok siang, dan Tuhan berkati juga ibadah besok malam. Bu Yeti dan tim akan melayani. Tuhan memberkati semuanya. Demikian juga Tuhan, kami doakan untuk ibadah Natal tanggal 15, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Semua Tuhan dimulai dari awal sampai akhir dalam penyertaan, dalam kelancaran, dalam keberuntungan, dalam kemujuran, dalam Tuhan kemenangan, dan kami akan melihat sesuatu yang ajaib mulai terjadi di sini. Percaya ada orang-orang yang hatinya mulai dijamah Tuhan dalam acara ini, dan kami percaya acara ini memberikan dampak, memberikan pengaruh yang luar biasa, sehingga semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman, panitia beri kekuatan sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Tuhan sempurnakan segala sesuatu, Tuhan tambahkan apa yang belum ada, Tuhan adakan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Sebentar kami akan beristirahat, berikan kami istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak dalam hadirat Tuhan, dan besok pagi kami akan menghadap Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Terima kasih teman-teman semua untuk waktunya. Tuhan berkati ya. Tetap semangat ya. Sama-sama Bu Puspita, Suster Indah, Bu Lince, Bu Terima Yeti. kasih Pak John. Sama-sama. Tuhan berkati Salam buat semuanya. Budi ya. Salam buat Alin. Tuhan berkati Alin. Terima Nah, kasih Bu Bu Anas Pendeta ya, Bu doanya, Beli. pelayanannya. Sama-sama Bu Beli. Selalu sehat. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati semuanya. Ibu Singlian, Ya, Ibu Bu Sinta, Silian, Tuhan berkati semuanya ya. Ya, Tuhan Oke. berkati. tolong Selamat istirahat, Bapak Ibu. God bless you. sama-sama. Sayonara. God bless you. Ya, Tuhan berkati Bu Bye. Silian ya. Bye-bye. Amin. Bye.